Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Marlina, salah satu mahasiswa program Doktoral Ilmu Manajemen pada Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan membahas kembali terkait dengan salah satu materi dari Strategic Management and Business Policy karya Thomas L. Whelan and David Hanger. Jika pada bab-bab sebelumnya kita membahas terkait dengan konsep dasar manajemen strategi dan perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi, maka pada kali ini kita akan membicarakan terkait analisis lingkungan eksternal dan internal dari sebuah organisasi. Tonton sampai akhir, jangan lupa berikan like, komen, dan share. Selamat menonton, terima kasih. Analisis lingkungan merupakan salah satu tahap yang tidak kalah pentingnya dengan perumusan konsep dasar manajemen strategi ataupun perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Sebab sebelum organisasi dapat memulai perumusan strategi, nilai, tujuannya, semua itu perusahaan ataupun organisasi perlu menganalisis lingkungan eksternalnya ataupun internalnya untuk mengidentifikasi beberapa kemungkinan peluang ataupun ancaman serta lingkungan internalnya untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Kemudian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan analisis lingkungan tersebut? Analisis lingkungan adalah pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang-orang kunci dalam perusahaan. Sebuah perusahaan menggunakan alat ini untuk menghindari kejutan strategis dan untuk memastikan kesehatan jangka panjangnya. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan positif antara analisis lingkungan dan keuntungan. Ada sekitar 70% eksekutif di seluruh dunia menyatakan bahwa tren sosial lingkungan dan bisnis global semakin penting bagi strategi perusahaan menurut survei tahun 2008 oleh McKinsey & Company. Kita awali pembahasan kita mulai dari analisis lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal ini variabelnya ada 3. Yang pertama adalah lingkungan alam, yang kedua adalah lingkungan masyarakat, yang ketiga adalah lingkungan tugas. Kita akan bahas satu persatu terkait 3 variabel ini, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah lingkungan alam, di mana lingkungan alam ini mencakup sumber daya fisik, satwa liar, dan iklim yang merupakan bagian yang melekat pada keberadaannya di bumi ini. Hingga abad ke-20, lingkungan alam umumnya dianggap oleh para pebisnis sebagai sesuatu yang diberikan, sesuatu untuk dieksploitasi, bukan dilestarikan. Itu dipandang sebagai sumber daya bebas, sesuatu yang harus diambil atau diperebutkan, seperti tanah subur, tambang berlian, pelabuhan air dalam atau air tawar, dan setelah dikendalikan oleh seseorang atau entitas, sumber daya ini dianggap sebagai aset dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian dihargai sebagai bagian dari sistem ekonomi umum. Sumber daya untuk dibeli, dijual, atau terkadang dibagikan. Efek sampingnya seperti polusi dianggap sebagai eksternalitas, biaya yang tidak termasuk dalam sistem akuntansi perusahaan bisnis tetapi dirasakan oleh orang lain, sehingga eksternalitas ini diidentifikasi oleh pemerintah yang mengeluarkan peraturan untuk memaksa perusahaan tersebut untuk menangani efek samping dari kegiatan mereka. Berikutnya kita masuk pada pembahasan terkait dengan analisis lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini umumnya perusahaan besar menggunakan analisis STEP atau PASTEL, di mana STEP itu adalah sosial budaya, teknologi, ekologi, ekonomi, dan politik hukum, atau PASTEL dengan kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan hukum. Jelas bahwa tren di satu bidang mungkin sangat penting bagi perusahaan dalam suatu industri, tetapi kurang penting bagi perusahaan di industri lain. Tren di bagian ekonomi lingkungan masyarakat dapat berdampak jelas pada aktivitas bisnis, misalnya kenaikan suku bunga berarti lebih sedikit penjualan peralatan rumah tangga utama. Mengapa? Karena kenaikan suku bunga cenderung tercermin dalam suku bunga hipotek yang lebih tinggi. Karena suku bunga hipotek yang lebih tinggi meningkatkan biaya pembelian rumah, maka permintaan rumah baru dan bekas cenderung turun, sehingga sebagian besar peralatan rumah tangga utama dijual ketika orang berpindah rumah.
pengurangan penjualan rumah segera diterjemahkan menjadi penurunan penjualan lemari es, kompor, dan mesin pencuci piring ataupun sejenisnya, sehingga ini bisa menyebabkan penurunan keuntungan daripada perusahaan itu. Sehingga perubahan harga minyak memiliki dampak serupa pada berbagai industri, mulai dari pengemasan dan mobil hingga perhotelan dan pengiriman. Kemudian perubahan di bagian lingkungan teknologi dari lingkungan masyarakat ini juga dapat berdampak besar pada nilai berbagai industri. Misalnya peningkatan dalam mikroprosesor komputer tidak hanya mengarah pada penggunaan komputer pribadi yang meluas, tetapi juga untuk kinerja mesin mobil yang lebih baik dalam hal daya dan penghematan bahan bakar. Melalui penggunaan mikroprosesor untuk memantau injeksi bahan bakar, teknologi digital memungkinkan film dan musik tersedia secara instan melalui internet atau melalui layanan kabel, tetapi juga berarti penurunan keberuntungan untuk toko persewaan video seperti galeri film dan toko CD seperti Tower Records. Kemajuan dalam nanoteknologi memungkinkan perusahaan untuk memproduksi perangkat yang besar ataupun yang sangat kecil. Untuk mengembangkan bioteknologi termasuk teknik manipulasi gen sudah memberikan pendekatan baru untuk menangani penyakit dan pertanian. Tren demografis adalah bagian dari aspek sosial budaya dari lingkungan masyarakat. Penjelasannya seperti ini. Meskipun populasi dunia tumbuh dari 3,71 miliar orang pada tahun 1970 menjadi 6,82 miliar pada tahun 2010 atau bertumbuh menjadi 8,72 miliar pada tahun 2020, tetapi pertumbuhan ini tidak serta-merta berkembang terjadi pada seluruh negara. Artinya, pertumbuhan ini hanya terjadi pada negara-negara berkembang. Nah, populasi negara-negara maju akan turun dari 14% dari total populasi dunia pada tahun 2000 menjadi hanya 10% pada tahun 2050, atau sekitar 75% dunia akan tinggal di kota pada tahun 2050 dibanding dengan sedikit lebih dari setengahnya pada tahun 2008. Artinya, masyarakat pada tahun 2008 itu sangat kurang tinggal di kota dibanding dengan yang akan terjadi pada tahun 2050 ini. Sehingga pertambahan atau peningkatan jumlah orang ini itu secara tidak langsung akan mempengaruhi lingkungan daripada organisasi sendiri, seperti meningkatnya permintaan ataupun tren budayanya, itu semua akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat sebuah organisasi. Lalu yang terakhir dari analisis lingkungan masyarakat adalah tren pada bagian politik hukum, di mana tren dalam bagian politik hukum dari lingkungan masyarakat memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada tingkat persaingan dalam suatu industri, tetapi juga ternyata pada strategi mana yang lebih mungkin dicapai oleh sebuah organisasi. Misalnya, periode penegakan hukum anti monopoli Amerika Serikat yang secara ketat secara langsung memengaruhi strategi pertumbuhan perusahaan, karena perusahaan besar merasa lebih sulit untuk mengakuisisi perusahaan lain di industri yang sama ataupun yang terkait, sehingga mereka biasanya terdorong untuk melakukan diverifikasi ke industri yang tidak terkait. Demikian mungkin pembahasan terkait analisis lingkungan masyarakat. Kita akan beralih pada pembahasan lingkungan tugas. Analisis lingkungan yang terakhir menurut Whelan dan Hanger adalah analisis lingkungan tugas, di mana analisis lingkungan tugas ini merupakan bagian dari analisis lingkungan eksternal organisasi yang berfokus pada faktor-faktor eksternal yang secara langsung memengaruhi operasi dan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Berbeda dengan lingkungan umum, bahwa lingkungan tugas ini lebih bersifat luas dan tidak langsung, sehingga lingkungan tugas ini mencakup elemen-elemen yang berinteraksi langsung dengan organisasi dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Kemudian apa saja yang menjadi komponen-komponen lingkungan tugas itu menurut Whelan dan Hanger? Yang pertama adalah pelanggan, dalam hal ini customer, yaitu pihak yang membeli atau menggunakan produk jasa organisasi. Yang kemudian adalah pemasok, dalam hal ini supplier, yaitu yang menyediakan sumber daya seperti bahan baku, energi, teknologi, ataupun tenaga kerja. Fokus analisisnya adalah pada ketersediaan, stabilitas harga, dan ketergantungan terhadap pemasok. Yang ketiga adalah pesaing atau kompetitor, termasuk pesaing langsung ataupun potensial, sehingga analisisnya mencakup strateginya, kekuatannya, kelemahannya, dan posisi pasar pesaing. Yang terakhir dari komponen lingkungan tugas ini adalah kreditor, yaitu
pihak yang menyediakan dana seperti bank, investor, ataupun lembaga keuangan. Demikianlah analisis lingkungan tugas yang menurut Whelan dan Hanger. Mungkin dalam penjelasan ini masih kurang sempurna, karena itu diharapkan kepada pemateri selanjutnya ataupun para presenter terkait dengan manajemen strategi ini bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkap, baik itu menurut Whelan dan Hanger ataupun dari referensi-referensi lain. Tetapi dalam hal ini kami berfokus pada pembahasan Whelan dan Hanger. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton video sampai akhir. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.